Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about explanation text. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan teks eksplanasi. Ya, so everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, tentu saja teman-teman, untuk teks eksplanasi ini masih termasuk ke dalam materi Bahasa Inggris kelas 12 semester 2, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. The first slide that we are going to know is about its definition. Jadi, pada slide pertama ini kita akan belajar terkait dengan definisi dari explanation text atau teks eksplanasi, teman-teman ya. So, what is explanation text? Jadi, apa itu teks eksplanasi? Nah, the definition is explanation text is a type of writing that explains how or why something happens. Jadi, pengertian atau definisi dari teks eksplanasi adalah teks eksplanasi merupakan sebuah tipe tulisan yang menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Its purpose is to inform and educate the reader. Jadi, untuk tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menginformasikan dan mengedukasi pembaca. Dan there are three key features. Jadi ada tiga kunci utama atau fitur utama. Yang pertama adalah clear and concise language. Jadi bahasa yang jelas dan ringkas. Use of simple present tense. Penggunaan simple present tense. Dan logical sequence or ideas. Jadi urutan ide yang logis, teman-teman ya. Alright. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about structure of an explanation text. Untuk selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan struktur dari teks eksplanasi. There are three structures of an explanation text. Jadi ada tiga struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah general statement atau pernyataan umum. Introduce the topic. Jadi, pada general statement atau pernyataan umum ini memperkenalkan topik. Begitu, teman-teman ya. The second structure is sequence of events or reasons. Jadi, untuk struktur yang kedua adalah urutan kejadian atau alasan. It explains how or why something happens. Jadi, pada struktur yang kedua ini menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. And the last structure is closing statement. Dan untuk struktur yang terakhir adalah closing statement atau pernyataan penutup. It summarizes the main topics. Jadi, meringkas atau lebih tepatnya membuat summary ya, membuat rangkuman ya. Jadi merangkum poin-poin utama begitu ya. Jadi ada tiga struktur: general statement, sequence of events of reasons, dan yang terakhir adalah closing statements. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about language features of explanation text. Jadi, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan fitur-fitur bahasa dari teks eksplanasi. There are four language features of explanation text. Jadi ada 4 fitur-fitur bahasa dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah content atau isi, teman-teman ya. Use of simple present tense. Jadi untuk isinya yaitu menggunakan simple present tense. The second feature, the second language feature is time connectives. First, then, next, finally. Dan untuk yang kedua dari fitur bahasa adalah penggunaan first, yang pertama, then, kemudian, next, kemudian, dan finally
akhirnya. Kemudian ada causal connectives, for example because atau karena, since, sejak, therefore, oleh karena itu. Dan yang terakhir adalah technical terms. Jadi menggunakan istilah khusus ya, specific to the topic. Jadi lebih ke topiknya apa, disesuaikan penggunaan istilah sesuai topik begitu teman-teman ya. Alright, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about examples of explanation text. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan contoh-contoh dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah science textbooks atau buku ilmiah ya. Kemudian juga ada how to guides. Jadi how to guys, petunjuk how to ya, misalkan petunjuk menggunakan sesuatu atau memasang sesuatu begitu ya. Kemudian receipts itu ada resep ya, resep memasak mungkin ya dan lain sebagainya. Yang terakhir ada instructions manual atau instruksi manual ya, seperti misalkan instruksi-instruksi yang bisa kita baca begitu ya. Alright, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about writing your own explanation text atau menuliskan teks eksplanasimu. Nah, ada five ya. There are five steps or five tips ya. Jadi ada 5 langkah atau 5 tips ya. Yang pertama adalah choose a familiar topic. Jadi memilih topik-topik yang familiar ya, yang populer begitu. Kemudian juga yang kedua adalah brainstorms the steps or reasons. Jadi memikirkan langkah-langkah atau alasan-alasan. Kemudian ada organize your ideas logically, menyusun ide-ide secara logis. Kemudian use clear and concise language, menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Dan yang terakhir adalah proofread carefully, memeriksa kembali dengan teliti ya. Alright. And then the next slide is about an example of explanation text. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan contoh dari teks eksplanasi. The title is How a Bicycle Works. Judulnya adalah How a Bicycle Works. Oke, let's read together. Kita baca sama-sama teman-teman ya. How a Bicycle Works. A bicycle is a simple yet ingenious machine that allows humans to travel under their own power. It works through a combination of mechanical principles. Firstly, the reader applies force to the pedals. This force is transferred through the chains to the rear wheel. The rear wheel, in turn, rotates propelling the bicycle forward. Secondly, the steering mechanism, consisting of handlebars and front wheel, allows the rider to control the direction of travel. By turning the handlebars, the front wheel is directed, guiding the bicycle along the desired path. Finally, the breakers, typically located on both the front and rear wheels, help to slow down or stop the bicycle. In essence, a bicycle works by converting the rider's pedaling power into forward motion, while the steering mechanism provides control and the brakes ensure safety. The simple yet elegant design has revolution. Nah, okay. The simple yet elegant design has revolutionized transportations and remains a popular mode of transportation worldwide. Nah, ini dia teman-teman untuk contoh dari teks eksplanasi atau explanation text. Selanjutnya adalah this example demonstrates. Nah, jadi untuk contohnya itu menggambarkan general statement atau pernyataan umum yaitu introduce the topic, memperkenalkan topik yaitu how a bicycle works. Selanjutnya ada sequence of events ya atau urutan-urutan kejadian
yaitu explains the process step by step. Jadi menjelaskan prosesnya langkah demi langkah, pedaling, chain transfer, wheel rotations, and steering. Dan yang terakhir adalah closing statement atau pernyataan penutup, summarizes how the bicycle works. Jadi merangkum bagaimana sepeda itu bekerja. Nah, teman-teman, terima kasih. Thank you so much for your attentions. I think that's all for today. Let's close our lesson today by saying stay happy, stay healthy, and stay cool. And goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.